Hore, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kayak Pak Ade nggak? Hai, nama saya Nina Rudita. Saya pikir kalian sudah pernah tahu semua ya. Bahagia rasanya kita dapat bertemu di acara spesial hari ini, yaitu Lindungi Diri, Sayangi Keluarga, di mana acara ini diprakarsai oleh kami, Parki 77. Di hari kasih sayang ini, kami terpikir nih untuk memberikan sesuatu wejangan khusus dengan adanya peningkatan kesadaran diri kita untuk tetap terjaganya kesehatan yang pasti akan sangat penting dampaknya di keluarga tercinta kita. Terutama tentunya di musim pandemi yang kebetulan sudah berusia 1 tahun ini loh, tapi jangan dirayakan pandemi ini. Nah, sekarang bagaimana kelanjutannya bincang-bincang kita sore ini? Akan hadir bersama kita 2 narasumber yang luar biasa. Dan kebetulan mereka juga termasuk anggota Parki 77, yaitu Dr. Sari Mumpuni, seorang dokter ahli jantung, dan juga Dr. Alin Algerina, seorang dokter ahli anak, spesialis anak ya. Nah, sebelum kita mulai, ada sedikit ground rules nih di dalam event ini. Pertama, dikala acara mulai, izin ya kita mute semua peserta. Dan di event ini kita akan bagi-bagi hadiah sebanyak-banyaknya. Dan kebetulan ada 9 sponsor yang akan bagi hadiah sama voucher untuk 18 pemenang dengan pertanyaan-pertanyaan yang baik. Jadi sebanyak-banyaknya ya teman-teman bertanya di kolom chat yang tersedia di Zoom ini. Nah, di dalam kolom chat ini jangan lupa cantumin nama sama nomor WhatsApp supaya nanti hadiahnya akan diinfo per japri setelah acara ini selesai. Paham ya? Nah, pertanyaan yang belum terjawab di event ini akan diusahakan dijawab per japri. Akan diusahakan. Jadi jangan khawatir, tanya terus sebanyak-banyaknya karena kesempatan ini sangat langka dan kita akan mendapatkan hadiah. Dan sponsor-sponsor kita
semuanya berasal dari Pasar Parkir 77. Nanti kita bacain, nanti kita akan lihat siapa-siapa aja sih. Oke, baiklah. Kita akan mulai acara ini, tapi jangan sampai terlewatkan karena acara ini akan dipandu oleh rekan saya, seorang dentis. Ini kata-katanya Julian Maynard nih. Dentis cantik yang kita kenal yaitu Dokter Gigi Marisa Indriati Budiman. Nah, tapi ada yang belum kenal apa sih profesinya Marisa selama ini, di mana aja dan bagaimana sih background sebenarnya. Yuk kita lihat siapa dia sebenarnya. Lindungi diri, sayangi keluarga. Ya, inilah Marisa Indriati Budiman. Selamat datang Marisa, silahkan waktunya kita persembahkan untuk bisa memandu acara ini. Terima kasih, Lin. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore, Bu Sung. Saya dengan Marisa Indriati. Terima kasih teman-teman sudah hadir di sini di hari Minggu long weekend yang bertepatan dengan Valentine Day. Semoga semua dalam keadaan sehat, lahir dan batin, serta sedang bersama keluarga atau orang yang Anda sayangi. Pandemi COVID-19 sudah berlangsung selama setahun, tetapi jumlah penderita masih tinggi, angka penularan juga belum berkurang. Dari webinar yang sudah saya ikuti kemarin, di Indonesia ini, setiap satu orang yang terinfeksi oleh COVID-19, dia menularkan kepada 2 orang di sekitarnya. Oleh karena itu, kita harus terus waspada dan mengikuti protokol kesehatan. Tapi sebetulnya sudah ada satu harapan dengan sudah dimulainya program vaksinasi untuk tenaga kesehatan pada pertengahan Januari lalu. Dan dalam 2 bulan ke depan kita harapkan masyarakat sudah mulai bisa mendapatkan program tersebut, sehingga dengan demikian dalam setahun ke depan kita harapkan supaya herd immunity bisa terbentuk, lalu penularan bisa berkurang, dan akhirnya pandemi bisa kita akhiri. Namun dalam setahun ke belakang ini saya lihat banyak sekali orang di masyarakat yang menjadi khawatir, enggan, takut, bahkan menolak untuk pergi ke rumah sakit, ke klinik, ataupun ke dokter pribadi karena takut tertular, di mana mereka sebetulnya biasanya memeriksakan diri, ataupun untuk kontrol rutin, atau bahkan ketika sedang mengalami masalah kesehatan. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan kita lebih baik lagi. Kita harus meningkatkan imunitas dan mempertinggi stamina. Pada sore hari ini telah hadir 2 orang dokter teman kami, Dr. Sari Sri Mumpuni, spesialis penyakit jantung RIHA, dan Dr. Arlin Aljerina, spesialis anak. Mereka berdua juga alumni dari SD Prakanca 2, dan kami bersama-sama sejak duduk di bangku TK, SD, SMP, bahkan sama Arlin tuh saya di bangku SMA. Kami mengenal mereka sebagai teman yang pintar, langganan juara, jadi nggak heran kalau mereka sekarang menjadi dokter. Dan dengan berbekal pengalaman serta pendidikan selama 30 tahun lebih, mereka kita yakini adalah dokter-dokter yang handal. Oleh karena itu, kita mulai sesi bincang-bincang ini yang akan dimulai oleh Dr. Sari. Beliau akan berbicara mengenai COVID-19 dan dalam hubungannya dengan masalah jantung serta pembuluh darah.
Namun sebelum kita mulai dengan bincang-bincang ini, kita simak dulu kurikulum vitae dari Dr. Sari. Silahkan Mas Wajah. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. Oh yes, there can be me. Demikian kurikulum daripada Dr. Sari, impresif banget, keren banget. Oke, sekarang kita undang Dr. Sari. Hai Sari, apa kabar? Hai, Ica. Hai, selamat sore. Sehat-sehat kan, Sar? Alhamdulillah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih, Ica. Makin sibuk nggak nih sekarang ya, dalam pandemi ini, makin sibuk atau justru berkurang? Ya, malah tambah sibuk ya, gitu. Karena was-was juga sih sebenarnya. Praktek tiap hari malah. Semoga kita sehat terus ya. Iya dah, berdoa. Oke, kita langsung aja, silakan ya, Sar ya. Ya. Selamat sore, selamat hari Minggu. Terima kasih kepada Parki dan Dr. Ica atas introduksinya. Bahagia sekali saya dikasih kesempatan pada sore hari ini untuk bincang-bincang ya, kita sharing, kita bincang-bincang mengenai apa yang sedang terjadi di sekitar kita akhir-akhir ini. Ya karena saya dokter jantung, jadi mungkin beberapa hal yang saya sampaikan nanti berhubungan dengan kompetensi saya. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti bisa saya jawab di luar kompetensi saya, akan saya coba jawab. Jadi teman-teman sejawat, teman sejawat lagi, kebiasaan nih, Cak. Teman-teman, teman masa kecilku, Ibu Inta. Aduh, jadinya keder nih. Ya, kita akan mulai saja. Tadi sudah ada pendahuluan ya dari Ica ya. Saya share screen dulu ya. Baik, jadi saya diminta oleh panitia untuk membahas mengenai COVID-19 dan penyakit jantung ya. Ya, kita ketahui sudah setahun tadi kata Ica dan Ina, dan jangan sampai kita merayakan ulang tahun yang kedua di tahun yang depan. Aduh, sedih sekali karena tiap hari saya bisa berhadapan atau saya mendengar kabar di rumah sakit kalau udah perawat lapor gitu ya, dok, bed A, ya, nah udah sedihnya, udah tahu apa yang akan terjadi gitu ya, karena udah pakai support alat bantu napas, tapi tetap saja oksigennya tidak cukup untuk menyuplai organ-organ penting ya. Sebelum saya lanjut, saya akan memperlihatkan dulu atau mengingatkan, mungkin teman-teman juga pada browsing ya, di mana sih letak atau kita sekarang di Indonesia itu posisi kita di mana gitu di dunia ya. Ini saya ambil dari WHO. Di seluruh dunia sendiri ya sekarang sudah hampir 100 juta kasus ya yang confirm. Di mana kematiannya ini per 13
13 Februari ya. Itu dia. Jadi kemarin saya bisa dapatkan angka ini dan kematian hampir 2 juta di seluruh dunia. Mengerikan sekali. Ya. Nah, sekarang di Indonesia. Ini data saya dapat juga tanggal 13 kemarin, di mana di Indonesia prestasi banget, prestasi yang tidak baik ya, di mana jumlah kasus yang confirm positif itu sudah mencapai di atas 1 juta, dan kita tidak menyangka waktu itu Indonesia bakal kena dampak juga setahun yang lalu ya. Kita mungkin masih ingat Menteri Kesehatan kita yang lalu, kita bilang, santai aja gitu ya. Sekarang setahun kemudian bagaimana bisa santai, udah 1 juta lebih kasusnya ya, dengan kematian lebih dari 32.000 ya. Kalau yang menarik di Indonesia ini adalah dari Februari ya atau Maret ya, kita ingat awal di Indonesia tuh Maret yang warga Depok itu, kalau di luar negeri itu ada angka yang namanya meningkat, terus ada menurun, kemudian ada second wave-nya, ya. Tapi di Indonesia nih hebat, prestasi terus, ya, di mana angkanya meningkat terus sampai kemarin ini bisa saya tampilkan di sini, tanggal 12 Februari itu sebanyak 1 juta lebih ya, seperti yang tampil di sini tadi. Jadi Indonesia ini unik dari seluruh negara di dunia, adalah salah satu negara yang tidak pernah mengalami penurunan angka kasusnya. Jadi dia meningkat terus, sedangkan di negara lain sudah pernah mengalami penurunan dan baru meningkat lagi yang sekarang ini adalah second wave ya. Jadi ini yang kerja keras semuanya, pemerintah, dan nggak bisa sendirian. Masyarakat kita, keluarga, lingkungan kecil juga harus membantu untuk menurunkan angka ini. Ya, kita nggak mau berprestasi yang buruk di mata dunia. Sepintas mengenai simptom atau gejala-gejala dari infeksi corona, yaitu bisa dari kepala, dari atas kepala sampai ke kaki. Ya, yang biasanya muncul itulah demam. Paling banyak demam, itu sekitar 88%. Kemudian kelelahan sebanyak 38%, kemudian menggigil ya 11%. Kemudian batuk juga banyak ini dikeluhkan ya, dan biasanya kering batuknya. Sedangkan kalau akibat infeksi bakteri atau pneumonia bakteri itu batuknya biasanya ada slemnya. Tapi ini batuk khusus di coronavirus ini batuknya kering ya. Kadang-kadang juga pasien disertai sesak nafas. Jangan terkecoh oleh banyaknya persentasi dari demam ini sampai 88%. Pasien saya sendiri ya sekarang sudah dia tidak bisa melawan COVID ini, dia almarhum. Dia gejalanya hanya seperti orang delirium, yaitu ngaco-ngaco ya, tidak ada demam, tidak ada batuk awalnya. Jadi istrinya telepon saya, kok kenapa ya Bapak ini jadi ngigo-ngigo gitu. Dia bisa lihat, dia nggak mau lihat tuh foto-foto, suruh turunin gitu, foto-foto yang udah pada meninggal gitu. Terus satu kali katanya adiknya datang yang sudah meninggal juga. Jadi istrinya bingung sekali. Nah, barulah 3 hari kemudian mereka kontak lagi dan saya dengar, kok ada batuk ya Bu gitu. Udah cepat-cepat bawa ke rumah sakit. Yaitu saat itu tidak ada demam sama sekali. Jadi hanya delirium atau kesadaran berkabut disebutnya, dan batuk-batuk sedikit saja. Dan pas dibawa ke rumah sakit dia ternyata positif. Dan sudah langsung berat, dalam 1 hari langsung masuk ICU. Ya, jadi ini sangat mengecoh kita semua. Ya. Nah, di Federasi Jantung Dunia ya, World Heart Federation itu setuju bahwa ada hubungan yang istimewa antara COVID dan penyakit jantung ya.
Dan akibat penyakit jantung ini dan terinfeksi COVID-nya itu sangat berat sekali ya, dibandingkan orang-orang yang tidak mempunyai penyakit jantung sebelumnya ya. Apa saja yang termasuk penyakit jantung itu yang dimaksudkan, yaitu penyakit jantung koroner ya, bisa juga menyangkut hipertensi, gagal jantung, dan kondisi-kondisi lain yang berhubungan dengan penyakit jantung, misalnya kencing manis dan obesity. Ya, ada data beberapa kasus itu pasien-pasien yang berat badannya di atas 100 itu rata-rata tidak survive ya. Jadi cepat memburuknya, masuk ventilator, dan upaya-upaya apapun yang dilakukan tidak bisa menolong pasien tersebut ya. Dari Heart Foundation kita lihat bahwa, jadi tadi yang saya sebutkan, bahwa orang-orang yang penyakit jantung dan terinfeksi COVID itu dia sangat berat dan banyak yang langsung masuk ke ICU dan banyak juga yang tidak selamat. Kenapa? Karena virus COVID itu dapat merusak jantung dan memperberat kondisi-kondisi jantung yang sudah diderita sebelumnya. Ya, apa saja data-data ini bisa kita lihat per disease-nya, per penyakitnya, bahwa fatality rate-nya orang yang tidak ada penyakit jantung sebelumnya dibandingkan orang yang punya penyakit jantung, ini peningkatan fatalitasnya hampir 10 kali lipat ya. Kalau tidak ada komorbid tuh sekitar enggak sampai 1%, tapi kalau dia ada penyakit jantung maka fatalitas atau meninggal sebanyak 10 kali lipat atau lebih besar daripada yang tidak ada penyakit. Nah, tentu saja teman-teman ingin tahu kenapa kok bisa merusak atau lebih berat yang terinfeksi COVID kalau ada penyakit jantungnya. Melalui 2 cara, yaitu yang pertama, kerusakan otot jantung. Jadi ini jantung, kemudian misalnya dilihat dengan mikroskop ya. Kita lihat di sini yang ada spike-spike-nya ini virusnya ya. Nah, si virusnya itu sendiri merusak otot jantung ya. Jadi virus bisa langsung masuk ke otot jantung dan langsung merusak si otot jantung. Atau cara kedua, yaitu yang tadinya kan masuknya banyaknya ke paru-paru. Di paru-paru tubuh kita merangsang yang namanya badai sitokin ya, badai sitokin yang menghasilkan zat-zat yang tertera di bawah ini. Nah, dengan terjadinya peningkatan badai sitokin ini merangsang otot inflamasi namanya, peradangan di seluruh organ, termasuk organ jantung ya. Jadi melalui 2 cara merusaknya itu. Oke. Apa saja akibatnya? Ya, jadi ini ada gambar yang baik sekali manifestasi dan outcome dari pasien jantung yang terkena COVID-19, yaitu pertama oleh peradangan yang sistemik ya, dari paru dulu, ada proses di sana, kemudian terjadi badai sitokin, lalu dia beredar sehingga merusak jantung ya, jantungnya rusak, kira-kira insidensnya atau kejadian sebanyak 20% dan angka kematiannya sebanyak 50%. Bisa juga ke organ otak ya, stroke ya, ini juga angka kematiannya tinggi. Kemudian bisa serangan jantung juga, bisa merusak otot jantung, bisa juga ke organ otak, bisa juga ke koroner ya, jadi kayak orang serangan jantung begitu, gangguan kelistrikan jantung, dan terjadinya perangsangan beku-beku darah di pembuluh darah ya. Jadi kita lihatlah ini hal-hal yang bisa terjadi pada saat seseorang kena infeksi COVID dan mempunyai penyakit jantung sebelumnya. Udahlah penyakit jantung sebelumnya juga berat misalnya,
ditambah lagi infeksi COVID, maka angka kematiannya kita lihat di sini akan meningkat ya, antara 30 sampai 50%. Lalu kita lihat juga apa sih konsekuensinya secara nggak langsung COVID ini. Jadi waktu dalam sampai pertengahan tahun lalu, kita tuh teman-teman dokter jantung sampai bingung karena pasien-pasien kita pada kemana ya gitu. Apakah masih survive gitu. Terus kok nggak ada angka akibat serangan jantung yang tinggi ya gitu. Jangan-jangan ada 2, pasiennya sehat-sehat, itulah yang kita harapkan, tapi yang kita takutkan adalah pasiennya meninggal di tempat lain gitu ya, karena entah karena COVID-nya atau memang karena serangan jantungnya. Jadi betul sekali karena kita pun dokter waktu awal-awal itu tidak boleh praktek banyak-banyak, saya sendiri mulai dari sekali seminggu, kemudian 2 kali seminggu, kemudian habis lebaran tambah ya dok 4 kali seminggu, dan sekarang malah disuruh setiap hari masuk. Ya tentu saja menimbulkan was-was juga pada diri kami ya tenaga kesehatan, tapi dengan kami banyak membuka ruang konsultasi, maka baru pada ada tuh kasus-kasus yang serangan jantung datang ke rumah sakit, kemudian pasien-pasien yang tadinya nggak kontrol ditanya pas datang, iya dok kita takut karena ini takut ketular di rumah sakit ya. Ya tapi syukur mereka sebagian sih tetap rajin minum obat ya. Tapi saya juga nggak tahu mereka dapat obatnya dari mana karena sebagian besar resep-resep penyakit jantung obat penyakit jantung kan harus pakai resep dokter. Ya mungkin sekarang banyak platform Halodoc atau Klik Dokter gitu ya, mereka mungkin cukup terbantu untuk meminta resep dari platform seperti itu ya, puji Tuhan ya. Dan di dunia juga ternyata sama ya angkanya. Jadi kunjungan ke dokter umum, general practitioner itu turun jauh dalam periode yang sama. Jadi periode 2020 dan 2019 itu ternyata memang turun drastis ya. Demikian juga tadi secara internasional yang saya sebutkan tadi, orang-orang yang pada serangan jantung nggak tahu tuh pergi kemana ya. Sama secara internasional kita kehilangan pasien-pasien serangan jantung. Nah ini saya dapatkan dari Mayo. Di sini ada penelitian. Jadi tadinya kan pasien tuh ada prosedur-prosedur elektif yang direncanakan dan dikerjakan ya sesuai jadwal. Maka kita akan mendapatkan garis ini di mana outcome-nya adalah baik ya. Tapi tadinya sudah ada rencana prosedur-prosedur, karena pandemi terus pasiennya tidak datang pada jadwalnya atau terlambat mendapatkan pertolongan atau prosedur-prosedur tindakan yang sudah disarankan oleh dokter, sehingga karena terjadinya perlambatan itu maka outcome-nya pun menjadi tidak baik ya. Apalagi banyak juga yang tidak mendapat pengobatan yang semestinya ya. Kasihan sekali. Nah, oleh karena itu kami selalu menyarankan untuk tidak berhenti minum obat-obat yang diresepkan oleh dokter ya. Jadi semua obat-obat yang diresepkan oleh dokter, tolong apalagi obat jantung ya, jangan sampai di stop karena ketakutan COVID ini ya. Nah ini sama di Indonesia, Perhimpunan Dokter Jantung, dan ini European Society, British Society, American Society, semuanya sepakat karena sampai saat ini tidak ada perubahan tata laksana terapi penyakit jantung. Ya, jadi belum ada perubahan karena masa pandemi ini. Jadi obat-obatan masih sama. Hipertensi ya mesti tetap diminum. Misalnya pasien gagal jantung ya tetap harus minum obat-obatannya juga ya. Obat untuk riwayat misalnya ada gangguan kelistrikan jantung tetap masih harus diminum ya. Jadi tetap rutin sesuai anjuran dokter. Sama seperti sebelum masa pandemi ya. Terus juga jangan lupa bisa atur pola makan, tetap harus beraktivitas fisik
ya, jangan di rumah, karena disuruh di rumah saja, maka dia diem-diem aja di rumah. Yang ada nanti berat badan naik, ya, gitu. Yang udah ada pasien setelah setahun datang ke saya, awal-awal 2021 ini berat badannya pada naik. Ya dok, karena takut keluar. Jangan takut beraktivitas ya, pakai masker, jalan di sekitar rumah, tapi jangan cari area-area yang penuh orang, ya kan? Hindari stres kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, kita manage stresnya, ya kan? Siapa yang nggak takut ketular COVID? Ya, tapi dengan kita banyak aktivitas, terus jangan kebanyakan ngelihat ini gadget yang urusan COVID melulu ya. Cari yang lebih bersifat menghibur ya, yang positif ya, supaya kita tidak stres sendiri gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang jadi saya mau bilang bahwa kalau kita memang udah ada keluhan, sesak, terus serangan jantung, jangan nggak ke dokter ya gitu atau tidak ke rumah sakit. Jadi kita harus mencari pertolongan di rumah sakit. Kecuali kalau udah terkontrol ini ya, maka kita bolehlah dokternya, dok boleh nggak minta nomor WhatsApp-nya gitu. Tentu mudah-mudahan dokternya tidak keberatan. Nah syukurnya sekarang banyak platform termasuk di Indonesia juga banyak, kemudian rumah sakit Grup Pondok Indah dan rumah sakit lain juga saya rasa sudah banyak ya platform telekonsultasi. Nah sayangnya telekonsultasi ini tidak bisa untuk pasien yang masih baru sekali ya, karena kan dokter harus memeriksa, ada pemeriksaan fisik, kalau dokter jantung minimal ada EKG, nah itu kayaknya itu mesti datang ke rumah sakit. Tapi kalau hanya tinggal follow up, menanyakan kondisinya, obat-obatannya bagaimana dok, maka bisa dengan platform telekonsultasi seperti yang saya lakukan di rumah sakit saya bekerja ya. Baik, itu tadi yang kira-kira sepintas mengenai bagaimana COVID ini dan penyakit jantung hubungannya ya. Kita lihat memang sangat meningkatkan angka mortalitas atau angka kematian gitu 30-50%. Sekarang tapi ada sesuatu yang sangat membesarkan hati kita semua ya. Vaksin akhirnya sudah ada ya. Didahului oleh di mana ya, di negara-negara Eropa, negara China sendiri ya, kemudian di ASEAN kemarin Singapura, kemudian akhirnya Indonesia lah datang tuh si vaksinnya ini ya. Sekedar saja pengetahuan bahwa vaksin itu ada 2 yang dibentuk dari inactivated coronavirus vaccine. Yang satu ya yaitu yang genetic vaksin ya, diambil dari mRNA namanya, jadi dari DNA ya. Ini kebanyakan diproduksi oleh negara-negara vaksin di negara Eropa, tapi di negara Asia termasuk yang sudah masuk ke Indonesia adalah jenis yang ini ya, yang inactivated virus. Oke, yang datang ke Indonesia ini ya Sinovac ya. Kemudian kita lihat Pfizer ada ya, di Amerika mungkin di Syria Pfizer ya. Di Syria Pfizer, kemudian di Jerman ada teman kita yang di Jerman gabung nggak ya? Mungkin Moderna ya, kalau di Jerman Moderna. Oke, nah ini yang masuk ke Indonesia Sinovac ya. Jadi mulai Januari ya, Pak Presiden kita disuntik duluan ya sebagai simbol ya. Teman-teman jangan kecil hati, memang program pemerintah karena keterbatasan datangnya vaksin, maka tenaga kesehatan dulu yang diprioritaskan ya. Tapi jangan khawatir, nanti pada periode yang kedua bulan April selama setahun itu maka masyarakat akan segera mendapat vaksin tersebut ya. Kita dilihat di sini yang tugas pertama yaitu vaksin di tenaga kesehatan, kemudian nanti juga nyambung tenaga kesehatan kayaknya sudah hampir selesai, kemudian petugas publik ya, dan
bersyukur sekali lansia, tenaga kesehatan lansia juga kemarin sudah mendapatkan lampu hijau untuk diberikan vaksin. Nah, nanti teman-teman sejawat jangan khawatir, teman-teman Parki, sahabat-sahabat Parki jangan lupa atau jangan kecil hati, nanti juga akan dapat jatah ya dari pemerintah. Oke. Dan sasarannya ini tidak sedikit, jadi memang ini perlu kerja keras dari semua infrastruktur karena diperkirakan 180 juta lebih yang akan divaksin di Indonesia. Nah, mungkin ada pertanyaan, kalau penderita jantung boleh divaksin nggak, Sari, gitu kan ya? Kita lihat, ini Perhimpunan Dokter Spesialis Jantung di Indonesia, tanggal 15 Januari mengeluarkan rekomendasi. Ya, ini rekomendasi ini terus berubah-ubah. Jadi ini saya paparkan yang dari perhimpunan kami ya. Itu bahwa penyakit kardiovaskuler yang masih bergejala tidak stabil dalam 3 bulan terakhir tidak boleh menerima vaksin ya. Ya, gejalanya apa aja yang masih timbul, misalnya masih sesek, pasien masih nyeri-nyeri dada, pasien masih bengkak, masih ada debar-debar, gitu ya. Kira-kira kondisi-kondisi itu maka disarankan atau tidak boleh dulu, tidak layak mendapat vaksin, ya. Sehingga yang boleh atau layak mendapat vaksin adalah penyakit jantung kronik yang stabil atau tanpa gejala dalam 3 bulan. Ya, jadi 3 bulan terakhir layak untuk mendapat vaksin. Kemudian pasien hipertensi gimana? Sari, boleh asal terkontrol. Minggu lalu keluar dari Kemenkes bahwa yang di asal tensi tidak lebih dari 180 itu boleh dapat vaksin ya. Boleh cerita sedikit, saya sebagai tenaga kesehatan waktu itu kena cekal di sini ya, karena masuk ke sistem Peduli Lindungi itu langsung ditanya apakah Anda penyintas COVID? Tidak. Ataukah Anda mempunyai komorbid? Ya, kebetulan saya penderita hipertensi, tapi saya terkontrol hipertensinya, saya minum obat teratur. Tapi di kuesioner itu tidak ada tulisan terkontrol atau tidak. Akhirnya begitu saya klik hipertensi langsung saya kena cekal. Anda tidak layak mendapat vaksin. Aduh, sedih banget rasanya waktu itu. Tapi dengan syukurlah mungkin didengar ya para ahli, terus audiensi kepada Kemenkes ya. Akhirnya penderita hipertensi boleh mendapat vaksin ya. Kemudian pasien yang udah pasang ring gimana? Boleh ya. Pasien yang udah bypass gimana? Boleh. Asal jadi kira-kira dalam 3 bulan terakhir stabil. Nah, supaya teman-teman semua tahu bahwa ini saya layak atau enggak nantinya ya. Nanti kan bulan bulan April ya, mulai untuk diharapkan untuk awam. Kalau teman-teman semua punya masalah seperti yang disebutkan ini, lebih baik mengontak dulu ke dokter yang biasa merawat ya, supaya lebih yakin bahwa teman-teman termasuk orang-orang yang layak mendapat vaksin ya. Ya, inilah yang minggu kemarin ya, beberapa hari lalu ya, tanggal 11, akhirnya keluar petunjuk baru ya, lansia ya, jadi nanti lansia boleh mendapat vaksin. Nah, oleh karena pertimbangan tertentu untuk di atas 60 tahun itu diberikannya vaksin yang pertama dan kedua jaraknya sekitar 28 hari ya. Kalau kami atau kita yang lain kelompok umur yang tidak lansia itu pertama dan kedua tuh jaraknya 14 hari ya. Ini juga dinyatakan tadi asal tidak di atas 180 110. Tapi kalau saya pribadi lebih baik konsultasi ya kalau sampai udah di atas 140 ya. Tadi kan kalau dokter jantung, Perkumpulan Dokter Jantung bilangnya 140. Nah, ini Kemenkes bilang boleh kalau di atas itu. Tapi tolong karena ada meja screening dulu nanti sebelum itu. Jadi jangan ngotot dulu. Misalnya orang nggak apa-apa kok katanya sampai 180. Tapi misalnya
ada gejala stroke, ya nggak boleh ya. Jadi nanti ada meja screeningnya sebelum lanjut ke penerima vaksin ya. Nah, yang menggembirakan juga penyintas. Jadi orang-orang yang pernah terpapar, kalau udah lebih dari 3 bulan boleh dapat vaksin ya. Tidak perlu periksa-periksa macam-macam antibodi segala macam, tidak perlu ya, karena dianggap udah 3 bulan tuh antibodinya udah turun ya, dan tidak akut lagi, jadi boleh menerima vaksin ya. Juga ibu menyusui boleh menerima vaksin. Ini dia ya, para kelompok lansia dan penyintas COVID itu boleh, dan ibu menyusui. Dan puji Tuhan sampai 11 Februari kemarin target kita tenaga kesehatan itu 1 juta ya, sudah dipenuhi ya. Jadi mudah-mudahan sesuai tahapan-tahapan ini, dan kita harapkan nanti kalau udah ke masyarakat gelombang berikutnya tercapai 70% tervaksinasi, jadi tercapai juga yang namanya herd immunity. Jadi tidak lagi ada yang terinfeksi, ataupun kalau terinfeksi gejalanya tidak berat ya. Ini nanti teman-teman dapat sertifikat seperti ini nih ya, vaksin pertama, dan ini komplit vaksin kedua, dan inilah ampulan ya, bekas isi vaksin ya, CoronaVac yang masuk ke Indonesia. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa lanjut kita di diskusi. Dan saya mau sampaikan 2 hal yang bisa dilihat oleh The teman-teman. heart is a muscle that needs oxygen to work. The heart pumps oxygen-rich blood from your lungs to tissues throughout the body so that they can function. COVID-19 is a disease caused by a virus called SARS-CoV-2. The virus most commonly affects the lungs, but it can also lead to serious heart problems. COVID-19 can damage the lungs, preventing enough oxygen from reaching the heart muscle. This can injure the heart tissue and make it work harder to get oxygen to other tissues. In addition, your body responds to the virus by creating inflammation. Inflammation helps fight infection, but in some people with COVID-19, it seems to go into overdrive. The inflammation may damage the heart muscle or disrupt the electrical signals that help it beat properly. This could reduce its pumping ability or lead to an abnormal heart rhythm called an arrhythmia, or make an existing arrhythmia worse. The virus may also infect the heart cells. Researchers are working to understand if and how much this contributes to the heart damage in people with COVID-19. Some people seriously ill with COVID-19 form many small blood clots throughout their body, including their heart, which can also cause damage. Researchers think that inflammation may in part trigger the clots. People who have high blood pressure, diabetes, or obesity are more likely to have problems with their heart from COVID-19. NHLBI-funded research has helped us understand how inflammation and infection affect the heart. NHLBI is also supporting new studies, including clinical trials, focused on developing safe and effective treatments for people infected with SARS-CoV-2. We should all take steps to help protect ourselves and others from infection by washing hands often, avoiding crowded places, wearing a mask, and staying at least 6 feet from other people. Visit our website for the latest information and resources on COVID-19. Baik, itu tadi sebagai resume, dan teman-teman sahabat-sahabat Parki, saya mengingatkan nanti kalau sudah mendapat vaksin, jadi kita bukannya bebas ya seperti kemarin ada seleb-seleb itu, Raffi begitu habis divaksin lalu kumpul-kumpul nggak pakai masker. Waduh, itu contoh yang salah. Jadi meskipun teman-teman semua nanti mendapat vaksin, kita tetap harus pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Saya rasa itu yang bisa saya sharing ya di lingkungan rumah kami di Bintaro ya. Jadi protect diri sendiri dan teman tetangga, keluarga ya, kita bisa melawan coronavirus ini. Kemudian Happy Valentine's Day teman-teman semua. Yeay, Happy Valentine's. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan.
kasih paparannya yang sangat berguna, informatif buat kita semua, buat keluarga kita dan orang-orang sekitar kita. Nah, dari hasil paparan yang Dr. Sari ini bisa saya simpulkan bahwa untuk yang baru bergabung, ini adalah resumenya. Individu dengan positif COVID-19 yang memiliki kondisi pre-existing penyakit jantung memiliki risiko terbesar untuk menjadi komplikasi bahkan sampai menjadi fatal dibandingkan komorbid lain seperti diabetes. Jaga kesehatan jantung dengan disiplin dalam mengkonsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter dan lakukan gaya hidup sehat dalam mengatur pola makan dan berolahraga yang sesuai. Terus menjaga protokol kesehatan dengan benar dan perhatikan bila ada tanda gejala yang tidak biasa, segera hubungi dokter Anda. Dan lalu kondisi orang yang boleh atau tidak boleh menerima vaksin senantiasa berubah secara dinamis tergantung kajian terbaru, sehingga selalu ikuti berita-berita dari sumber yang resmi, tetapi make sure kalau kondisi Anda sebelumnya juga harus dalam keadaan sehat dan terkontrol dengan berkonsultasi pada dokter pribadi Anda. Demikian resume dari Dr. Sari, dan jangan lupa pertanyaan bisa terus Anda terus lontarkan dengan menulis pada kolom chat dan menulis nama serta nomor telepon Anda. Pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab pada akhir daripada sesi yang ketiga setelah paparan dari Dr. Arlin. Jadi sabar dulu ya. Sementara itu acara saya kembalikan pada Nina. Silakan, Nin. Oke, terima kasih Marisa, terima kasih Dr. Sari, sangat impresif sekali, senang banget deh dengerinnya sampai tidak berkedip. Deg-degan ya, jantung saya juga berdebar. Oke, kita akan masuk jeda dulu. Kita akan melihat sesi sebelum kita masuk ke sesi kedua bersama Dr. Arlin Algerina. Kita akan lihat sekilas tentang Parki 77. Apa sih itu Parki 77? Itu adalah singkatan dari Perhimpunan Alumni TKSD Tarakanita 2 Angkatan 1977 ya. Dan setelah itu juga akan disusulkan sponsor-sponsor untuk acara hari ini, di mana ada sekitar 9 sponsor yang memberikan 18 hadiah ya. Jadi hadiah tersebut akan diberikan kepada 18 pemenang. Pemenangnya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan di dalam kolom chat di Zoom ini. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, teruskan semua pertanyaan apa saja dan nanti panitia akan memilih mana sih yang berhak mendapatkan hadiah-hadiah tersebut. Tapi ada surprise lagi loh panitia. Ada tambahan satu hadiah lagi nih. Pemenang, makanya banyak-banyakin ya. Pemenang akan mendapatkan sesi coaching bersama Kak TJ. Yeay. Coaching itu mahal loh, bisa harganya juta-jutaan, tapi ini for free bersama TJ. Jadi terus-terusan aja bertanya. Nanti kita akan pilih siapa pemenangnya setelah sesi ini berakhir ya. Jangan lupa tuliskan nomor WhatsApp Anda. Oke, kita saksikan segera Lindungi Diri, Sayangi Keluarga.
Ya, demikianlah kegiatan Parkir 7 dan ini adalah sponsor pendukung acara kita di mana memberikan hadiah sebanyak 18 hadiah bagi para pemenang pertanyaan-pertanyaan yang tertera di dalam kolom ini. Kalian chat ya. Brownies dengan 2 voucher. JA Writing School 1 voucher. Bakso Kinona 2 voucher. Restoran Sejuk 1 voucher. PT Adin Putra 5 corak kain batik Solo. Elis Dapur Elis 1 voucher. Tridis 2 voucher. Hanalivea 3 eksklusif masker etnik. Dan Kenal Coffee 1 voucher. Terima kasih para sponsor dari Pasar Parkir 7. Kembali lagi Marisa. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi kedua dengan Dr. Arlin, spesialis penyakit anak. Beliau akan memberikan paparannya mengenai penyakit COVID pada anak-anak. Sebelumnya kita simak ya kursus kita dari Dr. Arlin. Nah. She's my heart, my inspiration. Lucky is the man who finds a child of love. Like a haunting melody you long to sing forever. She always seems to wear so well with time. Everybody knows musicians need somebody special. Always just the same to keep the crazy down. I've been around enough to know for me there's Yang CV yang nggak kalah kerennya, wow banget kita. Ini Dr. Arlin, dokter teladan di salah satu kabupaten di Tianjin. Sekarang kita undang Dr. Arlin. Selamat sore Dr. Arlin. Sore, Dokter Gigi Ica. Apa kabar? Apa kabar? Dokter-dokter pada bicara nih. Ini apa namanya sumringah banget. Oke, sehat-sehat kan Lin? Sehat, alhamdulillah. Meskipun capek, tetap harus sehat. Harus. Oke, sekarang dipersilahkan ya. Selamat sore teman-teman, terutama kepada Ibu Sum, guru SD kelas 3 yang benar-benar waktu itu aku pernah diajar oleh Bu Sum. Selamat sore, semoga semuanya sehat dan selalu semangat menghadapi pandemi COVID ini. Amin. Kita mulai ya, kita sama-sama ingin berbincang-bincang, bukan mau sok pinter, tapi kita ingin berbincang-bincang dan bertukar pengetahuan, ilmu tentang COVID. Kalau ini agak berbeda dengan Sari, kalau Sari kayaknya serem kalau aku bilang ya. Kalau kita pada anak-anak ya lucu-lucu gitu, cuman ya tetap aja ada COVID pada anak itu ya. Jadi COVID-19 itu sudah ada sejak tahun lalu, terutama pada bulan Februari. Itu dinyatakan pandemik kalau nggak salah pada bulan Maret ya, 2020. Berbeda dengan apa yang tadi Sari katakan, kalau Dokter Sari mengatakan pada bulan Februari 2021, nah sekarang saya mau membandingkan dengan Januari 2021 karena saya tidak mendapatkan data pada anak pada Februari 2021. Nah, pada bulan Januari 2021 itu angka kejadian COVID di dunia sudah masih 95 juta. Kalau sekarang sudah 107, 108. Nah, dengan kematian di dunia sekitar 2 juta.
Di Indonesia sendiri angka kejadiannya 917.000, sedangkan kematiannya sudah 26.000. Nah, pada bulan Januari 2021 di data oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, angka kejadian anak pada Januari itu sebanyak 59.776 kasus, jadi sekitar 8,87%. Dan kematian tertinggi ditemukan di Sulawesi Utara pada anak usia 0 sampai 2 tahun, sekitar 6,78%, dan ditemukan 4,6% itu pada usia 3 tahun sampai 18 tahun. Nah, ini mungkin definisi yang udah sering kita temukan, yaitu tentang OTG. Semua udah tahu ya, orang tanpa gejala. Nah, pada anak pun sama, disebut juga OTG dengan anak tidak bergejala, tapi dia tertular dari orang yang memang terkonfirmasi dengan COVID-19. Nah, PDP itu artinya adalah pasien dalam pengawasan, yaitu anak dengan demam di atas 38 derajat atau 38 derajat, ataupun dengan riwayat demam, ada gejala tanda penyakit pernafasan seperti batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, pilek, dan ada yang dikatakan pneumonia atau radang paru-paru berat. Atau dengan 14 hari sebelumnya memiliki riwayat perjalanan tinggal di negara atau wilayah yang memang dilaporkan ada transmisi lokal COVID-19. PDP juga dikatakan pada anak dengan demam 38 derajat lebih atau 38 derajat dengan riwayat demam dan infeksi saluran pernapasan atas 14 terakhir memiliki kontak dengan kasus konfirmasi COVID. Dikatakan PDP pada anak itu dengan gejala ISPA berat tanpa ada riwayat kontak, tapi kalau memang dia sudah ada gejala ISPA berat dan ternyata memang hasilnya dia ada COVID, dikatakan juga PDP. Kasus konfirmasi adalah anak yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan PCR positif. Apa yang dikatakan dengan definisi kontak erat? Nah, pada anak itu berbeda dengan dewasa. Mungkin kalau dewasa penularannya adalah yang paling banyak kita temukan adalah klaster-klaster di kantor, ya, ataupun yang sekarang tuh di teman-teman dekat. Nah, sedangkan kalau yang pada anak itu kontak erat, terutama pada orang tua, klaster-klaster rumah tangga, ya, di mana dia berada di dalam satu ruangan, misalnya kontak fisik. Pada anak-anak kan kalau dia dengan orang tuanya, radiusnya mungkin sudah tidak dekat, ya, tidak jauh, dia mungkin kurang dari 1 meter. Nah, itu dengan dekat radiusnya dan minimal 15 menit, itu dikatakan kontak erat dengan PDP. Kasus konfirmasi di mana dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala, dan hingga 14 hari setelah timbul kasus gejala. Nah, ini disebutkan anak yang termasuk kontak erat adalah anak yang tinggal serumah atau berada dalam satu ruangan, misalnya di kelas, di pertemuan massal, atau misalnya arisan ikut ibunya, tempat penitipan anak, dan itu dengan kasus dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala, dan hingga 14 hari setelah timbul kasus gejala. Yang kedua adalah anak yang berpergian bersama-sama dengan orang tuanya atau dengan saudara-saudaranya, radius 1 meter, dengan kasus menggunakan segala jenis alat transportasi, entah bus, entah pesawat, dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala, dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Diagnosisnya pada anak, kalau memang terkena dengan COVID, itu adalah bisa secara keseluruhan, hampir sama dengan dewasa, gejalanya pertama bisa demam, kelelahan, bisa sakit kepala, lalu timbul saluran napas seperti batuk pilek, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, dan kalau sudah berat akan timbul sesak. Nah, gejala lain yang banyak ditemui, itu kita temukan di Nusa Tenggara Barat adalah diare, mual, muntah, dan nyeri perut. Jadi memang kasus COVID pertama kali ditemukan pada anak adalah di Nusa Tenggara Barat.
Faktor risiko itu ada terjadi pada kontak erat dengan PDP, ada kasus yang dicurigai dan kasus terkonfirmasi COVID-19, tinggal atau bepergian ke daerah-daerah yang terjangkit COVID-19. Apa yang ditemukan pada anak kalau dia terkena COVID-19? Yang pertama, sadar anaknya masih bisa nangis, masih bisa merengek-rengek, tapi setelah terjadi gejala yang berat, mulai terjadi penurunan kesadaran. Anak mulai tidur atau kadang-kadang sudah tidak bisa dibangunkan. Nah, itu memang harus kita periksa dengan adanya pemeriksaan saturasi yang dinamakan oksimetri. Di situ ditemukan bahwa saturasi oksigennya kurang dari 92. Nah, juga ditemukan ada demam, ya kita bisa ukur dengan termometer, suhunya tinggi, ada sesak napas, kita bisa hitung frekuensi napasnya, dan cuping hidungnya tuh, kalau kita bilang megap-megap gitu ya, napas cuping hidung, mulai kebiruan di bibir dan ujung kuku, dan seluruh dinding paru tuh bernafas kuat tenaga. Lalu kalau kita dengarkan dengan stetoskop, timbul banyak dahak dan bunyi, kayak ngik-ngik, tapi kalau itu ada komorbid ya asma, ya. Pemeriksaan penunjang pada anak yang mengalami COVID seperti biasa, ada darah rutin lengkap, kita bisa periksa leukosit. Tapi leukosit itu pada anak tidak mencerminkan bahwa dia itu kena COVID. Jadi kadang-kadang normal, kadang rendah. Terus ada juga penurunan trombosit. Saya pernah menemukan pasien demam berdarah, kita curiga demam berdarah, ternyata dia positif COVID. Jadi kadang-kadang memang namanya pada anak ini agak sulit kita menentukan, kecuali memang harus dilakukan PCR, ya. Nah, jumlah limfosit juga bisa normal, bisa menurun dan meningkat. Cuman kalau laju endap darah pasti meningkat. Yang paling jelas memang dilakukan pemeriksaan foto ronsen torak. Pada dewasa itu gampang sekali dilihat karena dia dari CT scan paru, dari foto ronsen torak akan kelihatan bahwa paru-parunya kotor. Sedangkan kalau pada anak itu gambarannya tidak begitu jelas ya. Jadi kadang perburukan, ada kalau dia perburukan sekali maka kita akan melihat yang dikatakan GGO ya. Jadi bentuknya seperti bayangan-bayangan gelas gitu. Jadi awan-awan seperti itu. Untuk pengobatannya itu sesuai dengan gejala. Kalau gejala ringan, kita keluhannya juga tidak ada keluhan, kita akan suruh isolasi mandiri di rumah. Lalu kalau gejalanya berat, sedang sampai berat, akan kita bawa ke rumah sakit. Lalu kita berikan pemberian vitamin C, E, D, dan zinc. Dan zinc itu saya tidak tahu ya kalau pada dewasa diberikan zinc atau tidak. Tapi kalau pada anak itu kita berikan zinc karena itu untuk perbaikan daripada sistem pencernaan. Karena pada anak COVID-19 ini sering terjadi gejala saluran pencernaan. Lalu diberikan makanan 4 sehat 5 sempurna, istirahat harus cukup, harus berolahraga, berjemur di pagi hari, berada matahari, jaga kebersihan, sering mencuci tangan, dan selalu bergembira. Meskipun kena COVID, jangan berpikir bahwa COVID akan mematikan. Terima kasih sudah mendengarkan ilmu dari cerita-cerita dari saya, mudah-mudahan berguna. Sebelum selesai, mari kita melihat video animasi tentang bagaimana penularan COVID pada anak dan cara pencegahannya.
kasih atas paparannya Dr. Arlin, sangat menarik, informatif, berguna, mungkin buat bukan anak lagi, buat cucu, tapi buat keponakan juga bisa, buat teman-teman yang punya anak kecil juga bisa. Jadi dari resume yang bisa saya tarikan dari paparan Dr. Arlin adalah walaupun persentase infeksi COVID-19 pada anak relatif kecil, namun tidak bisa dianggap enteng karena tetap ada risiko infeksi dengan gejala yang sama atau hampir mirip dengan orang dewasa. Lalu yang kedua, infeksi pada anak kebanyakan didapat dari orang tua atau keluarganya, di mana telah terjadi kontak erat dalam radius 1 meter selama 15 menit. Hal inilah yang menyebabkan makin banyaknya terjadi klaster keluarga. Oleh karena itu, tetap menjaga protokol kesehatan. Sebelum masuk rumah, kita harus bersihkan diri dulu, dan sebelum memegang anak Anda, harus kita make sure kalau kita dalam keadaan bersih, dan juga harus pastikan Anda dalam keadaan sehat juga ya. Oke, demikian akhir daripada sesi yang kedua. Kita akan segera memasuki sesi yang ketiga. Dan sebelum kita masuk ke dalam sesi yang ketiga, saya kembalikan dulu ke Nina. Oke, thank you Marisa. Kita jeda dulu, tapi sebelum terus kita mau tarik nafas dulu sembari berfoto ya, panitia Risa ya, kita berfoto-foto dulu. Sesi yang pertama. Boleh? Suaranya dong, panitia, boleh? Iya, silakan dibuka kameranya yang mau ikutan foto. Oke, dibuka kameranya semuanya ya, pengen melihat muka-muka cantik dan ganteng-ganteng. Sebentar, ini spotlight coba di remove dulu ya. Oke, panitia sudah siap spotlight. Kita pakai yang galeri aja dulu ya. Ya, oke. Yes, wah terima kasih. Banyak sekali saya melihatnya. Ada Bu Nuning sama Bu Suf. Oke, foto ya. Ada berapa halaman? 2. Ada 3 halaman. 3. 3 halaman. Oh, di saya 2. Oke. Siap. 1, 2, 3 dengan senyumnya yang manis. Kita lihat semuanya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Yes. Yes, terima kasih. Nanti kita foto lagi yang terakhir. Oke, sekarang kita menuju sesi yang jeda juga. Kita lihat lagi ya, jangan lupa bertanya sebanyak-banyaknya di kolom chat. Cantumkan nama dan nomor WhatsApp Anda. Nanti ada pembagian hadiah, ada 19 hadiah loh, tadinya 18. Tambah 1 lagi karena ada volunteer coaching sesi bersama Kak TJ. Wah, menarik banget nih hadiah-hadiahnya. Nah, hadiah-hadiahnya dari siapa aja nih selain dari Kak TJ tadi, kita lihat lagi ya. Oke, ini sponsornya. Lindungi diri, sayangi keluarga. Veronis 2 voucher. JA Writing Scores 1 voucher. Bakso Kinona 2 voucher. Restoran Sejuk 1 voucher. PT Adin Putra memberikan 5 corak kain batik asal Solo. Dapur Elis 1 voucher. 3D Kitchen 2 voucher. Dan Hana Livea 3 masker eksekutif dan juga Kenal Coffee 1 voucher. Terima kasih para sponsor dari Pasar Parki 77. Kita kembali lagi ke acara berikutnya. Marisa.
Oke, ini sekarang kita masuk ke sesi yang ketiga. Ini udah pertanyaannya juga udah banyak banget nih. Ternyata Masa emang sih lebih dari berapa? Ada berapa? udah lumayan banget nih. Semoga waktunya Oke. kita cukup ya supaya kita bisa menjawab pertanyaan semua. Tapi kalau sampai nggak kejawab, nanti kita bisa jawab pertanyaannya secara pribadi. Jadi jangan khawatir. Oke, Ya. sekarang kita undang kedua dokter untuk berbincang-bincang dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan ini. Oke, ini Silahkan. ada satu pertanyaan. Kita mulai dari Tiwi. Apakah bronkitis asma termasuk dalam komorbid? Nah, itu mungkin Dokter Sari bisa dijawab ini. Oke, terima kasih. Tadi kembali ke komorbid ya. Terima kasih pertanyaannya. Saya juga udah baca-baca pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian semuanya. Jadi tadi yang saya bicarakan adalah dari Perhimpunan Dokter Jantung, komorbid yang layak dan tak layak untuk mendapat vaksin ya. Jadi ada hipertensi asal terkontrol boleh. Malah kalau lagi datang tensinya agak tinggi asal tidak lebih dari 180 diizinkan dapat vaksin ya. Jadi tapi saya ingatkan semua teman-teman nanti jangan khawatir, itu sebelum kita mendapat vaksin tuh ada meja-meja untuk screeningnya. Jadi nanti ada tim dokter juga di situ yang akan menilai apakah sahabat-sahabat Parki akan boleh menerima vaksin atau tidak. Yang di luar jantung itu beberapa saya lihat, saya intip dulu ya dari penyakit dalam ya. Untuk asma bronkitis, kemudian diabetes, itu asal terkontrol boleh ya, tidak dalam kondisi akut. Tentu saja asmanya juga Ica itu asma yang sedang terkontrol ya, nggak lagi attack ini sekalian menjawab pertanyaan dari Clarissa jadinya ya. Iya. Apakah kalau sesek harus bisa divaksin juga gitu kan? Nah, tapi kalau lagi sesek ternyata dia gagal jantungnya lagi akut ya nggak boleh ya, Ica. Jadi teman-teman semua yang di luar jantung adalah itu tadi penyakit metabolik ya, seperti autoimun itu khusus autoimun mau kronis mau akut lagi nggak boleh kata Prof Iris. Pokoknya boleh ya. Karena kan Ica autoimun kan mengalami gangguan kekebalan tubuh. Jadi kalau takutnya belum ada penelitian keamanan 100% penyakit autoimun yang vaksin ya. Jadi kalau tadi asma, kembali lagi asal asmanya terkontrol, diabetes terkontrol, kemudian penyakit kronis yang lain, misalnya tadi Sandy direct message ke saya, gagal ginjal. Tapi kalau gagal ginjalnya kronis yang terkontrol, mungkin layak ya, tapi harus tanpa ada gejala maksudnya ya dok? Ya, belum ada tanpa gejala akut ya, semuanya tanpa gejala akut. Tanpa gejala akut. Ya. Lalu ini untuk Dokter Arlin nih ada sama ya pertanyaannya juga pertanyaannya saya sebenarnya. Apakah untuk soal vaksin untuk anak-anak, apakah anak-anak sudah bisa mendapatkan vaksin juga? Ini pertanyaan dari siapa ya tadi? Dari Clarissa ya? Atau Emma? Enggak, ada untuk anak-anak ya? Ya. Yang anak-anak dari dokter dari Tiwi kalau nggak salah. Bukan dia? Oh iya betul. Tiwi yang udah punya cucu nih. Pasti concern untuk anaknya, untuk cucunya. Nah, gimana tuh Dokter Arlin? Jadi kalau makasih ya Tiwi ya udah nanya. Jadi kalau sekarang ini memang vaksin itu disediakan untuk usia 18 tahun ke atas. Jadi mungkin sampai usia lansia. Karena memang kita belum ada penelitiannya ya Ri ya. Dari FKUI juga untuk penelitian pada anak kita belum mendapatkan bahwa vaksin itu aman pada anak. Jadi memang diutamakan ke orang usia 18 tahun ke atas yang produktif, karena mungkin tujuannya adalah begitu vaksin itu dilakukan pada yang sumber-sumber yang mengalami COVID itu dia tidak akan menularkan pada anak.
Jadi si anak bisa terhindar gitu. Karena kan sekarang kalau dilihat kasus terbanyak adalah pada dewasa, sedangkan kasus pada anak dia hanya 8%. Jadi kita akan memutus tali penularannya dari yang sumbernya dulu gitu. Penyebabnya dulu kita berhentikan supaya si anak ini tidak tertular. Itu aja dulu. Karena sembari menunggu bahwa vaksin itu efektif buat anak. Ini berbeda karena COVID ini bukan seperti DPT yang kemarin atau difteri yang kemarin sempat booming ya gara-gara di Banten ya kalau nggak salah di Tangerang dia ada kasus wabah difteri kena semua dari anak sampai dewasa disuntik. Nah kalau ini tidak, ini sumbernya memang dari dewasa dulu kita karena belum ada penelitiannya vaksin aja sekarang masih terlalu banyak yang meneliti. Jadi kita putuskan dulu yang produktif aja dulu deh, yang usia produktif dulu yang kita selamatkan supaya pada anak ini dia tidak tertular, itu aja. Iya. Oke. Nah, ini sekarang ada satu pertanyaan yang yang ditanyakan oleh dua orang mengenai D-dimer dari Jun sama dari dokter juga nih, dari dokter Ayu ya. Ini juga ya adalah pertanyaan yang juga pengen saya tanyain. Beberapa waktu yang lalu beredar di WhatsApp grup cerita mengenai seorang dari mantan menteri WhatsApp grupnya ini kabarnya mengenai seorang yang sudah dinyatakan negatif dan sudah sembuh oleh dokter, ternyata kemudian dia mengalami gejala sesak lagi dan lalu meninggal karena ternyata D-dimernya mencapai 6.000 sementara di mana angka normalnya adalah 500. Bagaimanakah hal ini bisa terjadi dan kriteria penderita COVID seperti apa yang memerlukan pemeriksaan D-dimer? Iya, terima kasih. Ini juga Teti juga ternyata menanyakan mengenai D-dimer nih. Jadi kayaknya topik lagi ngehits karena beredar di WhatsApp grup dari kita ya. Ya, terima kasih Ica, teman-teman, sahabat-sahabat Parki, Ibu Guru yang saya hormati. Mengenai D-dimer ini kan jadi viral ya karena diposting oleh salah satu mantan menteri ya. Jadi kita mesti hati-hati mengadaptasi ya postingan-postingan itu. Jadi menurut tata laksana kita punya tata laksana pedoman COVID-19. Jadi pertama dulu ya, pemeriksaan D-dimer itu hanya salah satu saja ya, pemeriksaan yang dianjurkan itu pada orang-orang yang terpapar COVID gejala sedang hingga berat. Artinya apa? Orang-orang yang terpapar COVID gejala sedang dan berat itu pasti kan di rumah sakit, Ica, ya. Jadi maka salah satu pemeriksaannya adalah harus diperiksa D-dimer, ya. Kenapa? Pada orang-orang yang sedang dan berat ini itu kalau kita terpapar COVID sampai harus masuk rumah sakit gejala sedang sampai berat itu berarti badai sitokin namanya itu sangat luar biasa direspon oleh tubuh. Jadi kan gini, kan virus masuk, kan tubuh mau melawan virus tersebut, tapi tubuh kita berlebihan meresponnya, dia malah jadi badai, malah jadi merugikan diri kita sendiri. Nah, si sitokin ini yang beredar ini merangsang sistem pembekuan darah tersebut, ya. Belum lagi terjadi juga pembuluh darah kita tuh jadi rusak ya dindingnya. Itu juga jadi memicu terjadinya pembekuan darah. Nah, kalau orang-orang yang seperti ini dirawat dengan gejala sedang berat, memang D-dimer harus diperiksa karena akan memicu beku darah ada di mana-mana. Bisa di kepala kan tadi saya ada presentasinya bisa jadi stroke, di paru-paru. Jadi udahlah dia terpapar COVID, bekuan darahnya pun bisa nyumbat di paru-paru. Itu. Jadi upaya-upaya dokter apapun kalau sudah ada sumbatan di paru-paru itu udah parah sekali, sudah tidak bisa tertolong biasanya. D-dimernya pun ini angkanya kalau normal kan di bawah 500 ya. Ini yang parah-parah ini yang pernah saya ketahui itu biasa angkanya sampai puluhan ribu
bisa 40.000, 60.000 gitu ya. Jadi sangat dahsyat sekali. Itu. Jadi tidak dianjurkan pemeriksaan D-dimer pada orang-orang yang gejala ringan ya. Jadi nanti bingung sendiri lagian ya. Misalnya nilainya kan 500, nilai saya 600, jadi gimana ya? Nah, itu kan jadi tidak proper ya, tidak perlulah sampai, atau memang tidak direkomendasikan orang yang gejala ringan tuh kan berarti bisa isolasi mandiri kan dia, itu untuk memeriksa D-dimer. Itu Ica jawabannya. Oke. Nah, ini dia juga bertanya, apakah anak-anak juga bisa terkena efek seperti ini pada Dokter Armin nih? Jadi gini, Cak, kalau misalnya pada anak sih ya, aku pernah dapat juga. Jadi anak itu berbeda dengan orang dewasa. Jadi kalau anak-anak itu COVID-nya lebih banyak yang ringan. Dia terjadi sedang dan berat apabila terjadi pada anak seperti kita tadi baca ya, di angka kejadian. Jadi semakin besar di usia-usia 14 tahun, 15, 16, 17, kemungkinan terjadi COVID-nya dia lebih besar. Karena mungkin dia mendekati dewasa. Nah, pada waktu dia kena, itu biasanya COVID-nya itu menyerang pada anak-anak yang ada komorbid. Komorbid, kembali lagi pada iya, komorbid sama ya. seperti yang Sari katakan, bahwa Dokter Sari mengatakan bahwa COVID ini akan memperberat apabila ada komorbid. Ternyata pada anak juga sama, gitu. Jadi dia berat. Kita pernah ada ditemukan di RSCM itu waktu bulan, lupa ya, kalau nggak salah bulan Juni kalau nggak salah, Ketua IDAI mengatakan bahwa ada sekitar 5-7 anak yang diabetes dia terkena COVID dan memang tidak terselamatkan. Jadi mungkin prosesnya seperti orang dewasa. Jadi dia juga tidak terselamatkan karena memang COVID ini terjadi inflamasi. Nah, inflamasinya itu seluruh organ, keradangan ya, akhirnya jadi perburukannya. Jadi sama, prosesnya hampir sama dengan orang dewasa. Iya. Tapi manifestasinya tidak berat. Ya. Semoga cukup jelas ya penjelasan dari Dokter Amin dan Dokter Sari. Lalu ada pertanyaan lagi, apakah dari Yuli? Apakah OTG bisa dideteksi oleh orang awam? Nah, ini iya, agak susah nih ya. Susah, mesti trauma. Makanya ya kita mungkin bicara dari nasihat-nasihat para ahli dan untuk kita juga sangat bermanfaat ya. OTG itu kita nggak pernah tahu loh ya, karena dia tidak bergejala, namanya juga orang tanpa gejala. Siapa tahu dia mengidap ya, tapi dia tidak bergejala. Itu bahaya banget, makanya tidak bisa kita deteksi. Salah satu contoh adalah makanya selalu di itu yang terakhir ada juga tuh Ica, kalau kita makan gitu ya, kita makan dengan orang yang tidak serumah dengan kita ya, misalnya diajak, ayo dong kumpul-kumpul makan masuknya ya bisa ya, itu kita nggak tahu orang itu menyandang virus atau tidak kan. Kalau makan kita nggak mungkin nggak pakai masker, pasti masker kita buka ya, nggak mungkin kita makan cuma 5 menit ya. Jadi kontak erat ya, kontak erat itu tadi yang Dokter Amin bilang ada durasinya selama 15 menit kita membuka masker. Terus ternyata teman-teman kita ternyata OTG. Nah, kita itu ya. Jadi jadi kita mesti terus waspada dengan orang-orang yang tidak terima dengan kita, begitu ya. Makanya vaksin itu adalah untuk mencapai herd immunity itu. Jadi kalau diperhitungkan orang epidemiologi, 70% penduduk Indonesia bisa dapat vaksin. Mudah-mudahan terbentuk. Pindahlah itu vaksin si virusnya ya. Amin, semoga ya harapan kita bersama. Nah, ada satu pertanyaan dari rekan sejawat saya nih, Dr. Sri Respati. Sore Dokter Amin, mau tanya, apakah pasien anak yang terkena COVID ada gejala yang khas di daerah gigi dan mulut? Rasanya ini juga mesti merupakan pertanyaan yang juga umum gitu, selain untuk anak-anak juga orang dewasa juga saya rasa kira-kira sama ya. Gimana tuh?
Saya sih sebenarnya belum ada ya penelitian ataupun ada laporan ya tentang gigi ya. Tapi kita sih sebagai dokter aja kita harusnya waspada karena namanya COVID ini gejalanya aneh-aneh aja gitu loh. Jadi Iya, bisa jadi mungkin kemana-mana Sari ya, nanti tadi sudah seperti yang menambahkan. tadi paparannya Dokter Sari. Jadi karena kita harus waspada. Mungkin ada beberapa kayak di dokter kulit ya, ada kayak ruam-ruam ya. Terus kalau kita namanya karena dasar daripada COVID ini, penyakit ini adalah inflamasi antara virus dengan badan kita kan, peradangan. Ya, Jadi di setiap peradangan organ terjadi. dia akan rusak gitu loh. Jadi kadang di hidung tiba-tiba jadi anosmia. Jadi maksudnya tidak bisa mencium bau ya. Nah, kadang-kadang juga katanya ada yang sebenarnya mencium bau minyak kayu putih tapi dia nyiumnya bau comberan. Saya juga nggak ngerti itu. Kenapa sih COVID ini timbul gejala-gejala yang aneh gitu loh ya. Tapi kita sebagai dokter tetap waspada gitu. Jangan sampai kita terkecoh dengan si COVID ini. Tapi mungkin Dokter Sari bisa menambahkan. Ya. Suatu kali teman-teman tim COVID di rumah sakit bingung setengah mati karena gejala-gejalanya dari demam jelas, tapi paru-parunya tidak seperti ada gambaran bercak-bercak yang COVID. GGO. Ya, Dia sorry bukan gitu. Dia demam, ada GGO, tapi kok swabnya negatif gitu. Ternyata dicari swab kan dari atas ya, dari rongga mulut sama hidung. Ternyata pas dicari itu dari feses, tinja. Ya, jadi manifestasi terdeteksi di saluran napas tapi terdeteksinya di tinja. Jadi di pencernaan juga kita ada gejala-gejala yang sampai berat seperti itu. Ya. Iya. Jadi memang betul-betul COVID ini berlangsung secara membabi buta, bisa menyerang seluruh organ-organ kita ya. Jadi memang benar-benar kita harus waspada, harus menjaga diri, tetap melakukan protokol. Nah, ini ada pertanyaan mengenai vaksin. Mau tanya, apakah ini juga termasuk jawab saya, Marisa Hadijaya, apakah kita setelah vaksin Sinovac kedua kali, kita harus divaksin lagi beberapa bulan kemudian? Nah, saya rasa ini pertanyaan ini ada hubungannya dengan antibodi yang sedang terbentuk. Saya rasa, jadi artinya harus ada ukuran antibodi yang sedang terbentuk apabila kita sudah divaksin. Gimana tuh, Dokter Sari? Apakah memang ada ukuran itu sehingga kita tahu kita sudah habis antibodinya, kemudian kita harus divaksin untuk berikutnya? Begitu. Baik, terima kasih. Jadi untuk yang sampai saat ini kita diwajibkan vaksin ya. Jadi itu tadi ada pertanyaan, emang tahu-tahu deh kalau nggak salah, emang perlu nggak kita divaksin? Ya ampun, kayaknya harus ya gitu. Jangan tidak divaksin. Karena nanti itu harapan kita loh. Kalau orang divaksin terus dia sendiri yang enggak dan dia yang amit-amit, jangan sampai dia kena terpapar dan gejalanya berat. Jadi yang di Indonesia, jadi mengenai vaksin di Indonesia baru yang dapat izin edar itu adalah baru yang Sinovac ya, yang dari BPOM. Itu yang pertama. Yang kedua, jaraknya memang harus diberikan 2 kali. Vaksin pertama dan vaksin kedua jaraknya 14 hari ya. Kenapa mesti 14 hari? Dari penelitian fase 2 dan 3 si Sinovac itu antibodi terbentuk kalau kita diberikan dengan jarak demikian ya. Terus apakah nanti harus kayak titer hepatitis ya, terus hilang antibodinya? Ya, mungkin saja. Sampai saat ini belum ada ketentuan habis dapat. Jadi misalnya saya dapat kemarin pertengahan akhir Januari, terus kemarin minggu lalu dapat lagi vaksin kedua. Apakah 3 bulan lagi saya masih antibodinya masih tinggi? Tapi dari penelitian fase 3 diharapkan sampai akhir tahun, misalnya sampai 12 bulan lah ya gitu, kita masih mendapat antibodinya. Apakah perlu diperiksa titer antibodinya? Penelitian di Israel bilang ya boleh-boleh aja lah kalau mau diperiksa, tapi di rekomendasi di Indonesia tidak melulu harus kita periksa antibodinya. Dan lagi pemeriksaannya hanya bisa
beberapa lab ya yang misalnya di Prodia itu, dan lagi biaya lagi gitu. Jadi ya Iya. sudah, kita berdoa, namanya juga ikhtiar, upaya ngikutin apa-apa yang sudah dilakukan di negara lain sampai fase 3 ya. Jadi Iya, gitu. yang penting Ya, itu dia 70, saya dapat 70%. 70% ya. Sama jangan lupa protokol kesehatannya tetap dong. Iya. Iya. Oke, lalu ada pertanyaan dari Titin. Vitamin suplemen apa yang perlu dikonsumsi jika harus beraktivitas di luar rumah untuk menambah daya tahan tubuh? Nah, ini kayaknya bisa Dokter A yang menjawab. Kalau yang vitamin tadi sudah saya tulis di presentasi saya, bahwa kalau pada anak memang agak berbeda dengan dewasa ya. Kalau di anak itu kita biasanya pakai vitamin C, vitamin D, terus vitamin E dan zinc. Cuman kalau dewasa mungkin saya baca juga protokol yang dia pakai di Wisma Atlet itu juga pakai vitamin C, vitamin E sama vitamin D. D3 ya? Ya, tapi mungkin dosisnya kalau vitamin C harus tinggi, sekitar 1000 mg. Itu kalau memang dia terkena COVID. Terus vitamin E-nya juga harus 400 mg. Terus kalau vitamin D juga dia memakai juga Kavit D3-nya juga memang ya sudah memang tinggi ya, dosisnya juga 1000 kalau nggak salah tuh. Kalau untuk dewasa ya. Tapi itu untuk terapi ya dok ya. Kalau misalnya untuk sehari-hari gimana ya? Kalau untuk sehari-hari sih vitamin C bagus banget kalau buat kita kalau memang kita capek ya. Tapi beberapa dokter juga teman-teman kita sejawat juga pada minum juga ya. Sari juga Dokter Sari juga minum ya. Iya, jadi mengenai vitamin atau suplemen ini sekali lagi tadi juga ada yang nanya minyak kayu putih ya, mungkin sering-sering dengar juga. Itu bukan obat ya. Terus ada juga kemarin yang sup apa tuh? Sup yang dari intinya salmon tuh, sup kobarasi apa sih namanya itu? Subarasi. Subarasi. Itu juga bukan obat. Itu juga bukan obat ya, itu suplemen. Itu adalah makanan ya, izin edarnya adalah makanan. Terus yang vitamin itu juga suplemen. Jadi sampai sekarang belum ada obat definitif, itu yang perlu diketahui teman-teman. Jadi vitamin C, vitamin D, vitamin E, zinc, silahkan baik pasien yang terpapar maupun kita yang masih sehat, silahkan kalau mau mengkonsumsinya tidak ada masalah ya. Karena mungkin tujuannya Dokter Sari kita untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya kita sendiri mungkin ya. Betul, nah itu dia. Jadi banyak sekali pertanyaannya. Saya mesti minum apa sih supaya bisa sehat gitu? Saya mesti minum vitamin apa aja? Jadi ya saya bilang sih sebetulnya memang antioksidan, betul nggak sih? Antioksidan, vitamin D3, dan terus berpikir positif, olahraga, serta pola makan yang benar. Gitu kira-kira? Iya, penting. Think positif, berbahagia, bersukacita. Iya, betul. Harus happy terus. Oke. Kemudian ada pertanyaan soal ini kira-kira sih mirip nih ini dari Ivan. Awal pandemi saya menderita MSCT jantung. Nah, apa tuh? Dan hasilnya baik. Cuma saya punya GERD dan radang usus. Gimana membedakan serangan jantung dan serangan GERD? Karena sometimes mirip. Itu gimana tuh dok? Baik. Oke. Ini sebagai pengetahuan selain ini ya, kita bicara bukan COVID dan bukan tambahan pengetahuan ya. Jadi karena banyak sekali yang mengeluh soal sakit GERD ya. Jadi Ivan itu MSCT itu tadi CT scan Cak. CT scan. Jadi itu biasa suka dikerjakan pada misalnya ada paket medical check up gitu ya. Nah, orang-orang yang suka salah adalah bilang, oh itu dia serangan jantung karena GERD. Itu salah ya, atau tidak tepat. Jadi kemungkinan besar dia memang menderita angina. Angina itu suatu kondisi di mana pasokan oksigen kurang ke otot jantung. Tapi gejalanya bukan yang seperti sesak di dada, tapi manifestasinya seperti orang sakit mah, karena pasokan oksigennya mungkin kurang ke bagian otot jantung yang di dekat sama perbatasan lambung. Jadi gejalanya seperti sakit mah. Jadi jangan dibalik bahwa
dia kena serangan jantung karena sakit mah, ya. Dan biasanya membedakannya gimana? Kalau GERD itu kan biasanya GERD itu udah tahu juga ya, reflux ya, asam lambung yang berbalik. Biasanya sih berhubungan dengan posisi. Kalau kita malam hari itu lebih sering muncul si GERD-nya ya. Tapi kalau yang dari jantung itu munculnya pada saat kita aktivitas fisik. Namanya aja ada ketidakseimbangan pasokan oksigen. Kalau kita bekerja, naik tangga, jalan, Ritme itu jantungnya bertambah ya. sehingga kan pasokannya mesti tambah. Tapi kalau Ya. pembuluh darahnya sempit, berarti kan pasokannya kurang. Jadi ada ketidakseimbangan antara pasokan sama demand. Nah, itulah Jadi yang bisa harus membedakan terjadi pada saat aktivitas fisik maksudnya gitu aktivitas ya. ya. Itu kalau angina. Tapi kalau heart attack itu udah Ya. sumbat, itu anytime bisa terjadi karena Oke. udah tersumbat gitu. Kemarin saya baru dapat pasien umur 43 tahun lagi ngobrol-ngobrol sama teman-temannya untung deket sama Rumah Sakit Pondok Indah. Dia langsung datang karena rasa-rasanya dia bilang kok kayak orang nggak enak ya, kayak mual-mual. Itu dia sama temannya dikasih obat mah. Wah, bukan nih, gue bukan sakit mah biasa katanya karena terus keringat dingin. Nah, itu udah heart attack namanya kalau begitu. Oh, gitu. Ya. Oke. Ada sekarang giliran saya yang bertanya nih, saya semua pertanyaan udah hampir terjawab semua. Tapi nggak dapat hadiah loh. Saya karena mau pengen dapat hadiah juga nih. Jadi gini, karena saya punya beberapa teman yang mengalami ini gitu. Jadi soal long COVID. Long COVID ternyata juga merupakan masalah yang belum banyak dibahas, padahal dampaknya cukup serius. Dan yang saya baca adalah long COVID ini adalah gejala berkepanjangan selama 28 hari atau lebih setelah terinfeksi. Dengan gejala umum seperti batuk lagi, terus kesulitan tidur, pegal, sesak napas, sakit kepala, kabut otak, hingga kegangguan jantung dan neurologis. Apakah penyebabnya ini dan tindakan apa kalau kita masih mengalami gejala seperti ini? Betul, Ica, terima kasih loh pertanyaannya ini. Banyak juga yang sudah mengalaminya ya pada pasien-pasien yang sudah dinyatakan konversi negatif. Setelah sembuh, setelah dinyatakan sehat. Jadi kita kata-kata sembuh itu memang untuk COVID nih jadi dipertanyakan. Jadi kita istilahkan yang sudah terkonversi negatif gitu. Karena setelah negatif, setelah negatif PCR-nya ternyata kok masih ada gejala-gejala lanjutannya. Nah, memang akhir-akhir ini dibahas cukup intens karena kita kan udah setahun nih pandemi ini. Jadi banyak penelitian-penelitian yang sekarang menuju ke keluhan-keluhan atau gejala-gejala post-COVID namanya, atau long COVID ini. Jadi pasien yang tadinya pada awal-awal pandemi bulan-bulan trimester pertama itu kena COVID terus diikutin. Lalu ada yang timbul gejala-gejala ya karena kenapa bisa terjadi begini? Jadi meskipun PCR-nya sudah konversi negatif, tapi ternyata dia masih persisten viremia. Viremia itu paparan virusnya di tubuh dia masih ada karena apa? Respon tubuhnya yang lemah ya. Terus juga ternyata gejala-gejala long COVID ini karena reaksi inflamasinya yang masih tinggal ya, karena badai sitokinnya, terus status koagulasinya tadi, makanya kalau ada keluhan-keluhan lagi mungkin ada baiknya meskipun udah terkonversi negatif, ada keluhan-keluhan sesak lagi, itu bolehlah itu diperiksa yang tadi namanya D-dimer itu, siapa tahu masih terjadi tuh inflamasi peradangan-peradangannya ya, sehingga menyebabkan bekuan darah itu terjadi di paru-paru ya. Kemudian juga yang lain adalah kondisi long COVID ini karena pasca orang terpapar yang gejalanya mungkin sedang berat ya, yang sembuh atau yang terus dia bisa kembali ke keluarga itu traumanya luar biasa. Ya, jadi itu juga mengakibatkan gejala-gejala psikologis ya, bisa juga jadi yang terserang apa aja bisa jadi brain,
dia mengalami gejala-gejala neurologik seperti kayak pusing-pusing gitu ya, terus ke paru-paru dia masih kayak cepat capek, terus tadinya bisa jalan 1 kilo misalnya itu baru berapa langkah aja udah berat ya, terus kemudian juga ke otot-otot, ini banyak sekali dikeluhkan ya, mungkin karena itu tadi, inflamasinya sampai ke otot-otot, menyebabkan gangguan pegel-pegel katanya, itu pegel Itu sama apa masih memerlukan pengobatan lagi ya, Dok? ya sebaiknya konsultasi lagi ke dokternya, ke dokter internis ya atau ke dokter paru ya yang tim COVID nih biasanya juga kalau ada penyakit jantungnya ya karena meskipun sedikit ternyata orang-orang yang habis tadinya nggak ada komorbid terus terpapar COVID sampai gejala berat sehingga otot jantungnya mengalami kelemahan. Nah, itu gejalanya baru munculnya setelah dia pulang. Jadi sesak. Jadi dia harus ketemu dengan dokter jantung ya. Ketemu dokter jantung atau dokter paru atau dokter internis sesuai keluhan-keluhannya. Ya, karena untuk menilai apakah ada penyakit-penyakit lain yang muncul gitu. Oke, jadi kita harus selalu jangan abai ya. Harus listen to your body intinya gitu. Oke nih ada satu lagi, satu pertanyaan terakhir nih kayaknya ya dari Clarissa. Ada yang belum menjawab, maaf. Sekarang kita minta Dokter Sari untuk menjawab. Kalau jantung ada klep kurang benar sehingga kadang kalau kurang oksigen langsung sesak dan saya aritmia. Apa yang harus diperiksa agar gangguan ini bisa diatasi? Oke Clarissa, maaf ya. Jadi gini, mungkin mesti jelas dulu apa klep kurang benernya tuh yang jenisnya apa, ya kan? Supaya bisa menghubungkan langsung apakah benar kurang oksigen ini karena apa si klepnya ini, gitu kan? Mesti datanya lebih lengkap dulu kali ya. Dan terus ada aritmianya. Ya memang kalau beberapa gangguan klep, ya ini mudah-mudahan betul, tapi saya nggak tahu Clarissa kondisinya, itu ada yang namanya gangguan klep mitral yang menyempit akibat pernah terinfeksi dulunya, mungkin Ica tahu ya kalau dari pernah infeksi gigi, lalu kumannya bisa ke katup jantung kan, itu ketupnya jadi apa mengalami ketebalan sehingga pembukaannya terhambat ya. Itu bisa menyebabkan aritmia ya. Apalagi kalau jadi saran terbaik untuk ketemu Dokter Sari dulu ya. Kalau cerita mampir ke aku silakan ya. Maaf, jadi bisa sih diatasi bisa dong. Kan pertanyaan bisa diatasi asal kita tahu kondisinya seperti apa ya. Iya, kita harus memeriksakan secara langsung ya. Iya. Oke. Sorry, satu lagi pertanyaan buat Dokter Arlin nih, penting banget soalnya. Ini soal ibu yang menyusui. Gimana kalau sampai ibu yang menyusui ini terinfeksi COVID-19, sedangkan dia harus kontak erat terus dengan babynya ini, gimana tuh? Jadi gini, di rumah sakit saya itu banyak seperti itu. Jadi kita kalau menerima ibu dengan ibu hamil yang kita ketahui, biasanya kan kalau ibu hamil itu ada yang dikirim ke rumah sakit tanpa PCR, jadi hanya dengan rapid ya, rapid antibody, jadi dengan IgG atau IgM yang reaktif. Nah itu kita sudah melakukan perilakunya dia adalah COVID gitu ya. Jadi kalau dia memang sudah kita buat perilaku COVID, dia harus masuk ke kamar operasi COVID dan kita merawatnya dia dengan pasien COVID. Protokol COVID. Protokol COVID-nya. Nah nanti si bayi begitu dia lahir, si bayi juga langsung dilakukan pemeriksaan PCR. Pertama rapid dulu, apabila dia rapid itu ternyata dia reaktif, dia bisa digabung dengan orang tuanya. Kalau ibunya reaktif ya. Nah, karena ibunya juga kan begitu dia dioperasi ataupun dia normal sudah disiapkan untuk PCR. Tapi kan PCR kan hasilnya kan lama ya, sekitar 1-2 hari. Jadi sembari menunggu tetap dia di ruangan khusus COVID. Nah, si bayi ini juga begitu lahir kita langsung lakukan rapid. Nah, kita rapid begitu sudah di rapid tetap besoknya langsung di PCR. Nah, dengan kalau rapid dia ternyata reaktif, dia digabung dengan orang tuanya. Berarti bebas. Reaktif ketemu reaktif ya. Nah, tapi kalau ternyata dari hasil PCR si ibunya dia positif,
si ibu masih boleh menetai, menyusui bayinya, tapi dengan syarat ibunya itu bergejala ringan sampai sedang. Jadi tidak ada sesak. Tapi dengan protokol kesehatan, atau dia mesti pakai masker gitu. Kalau bayinya non reaktif ya. Tapi kalau ternyata ibunya terjadi perburukan, seperti ada salah satu teman sejawat kita, jadi dia tuh habis melahirkan, ternyata bayinya non reaktif, ibunya perburukan, itu sudah langsung dipisah. Jadi ibunya kita selamatkan dulu. Nah, si bayi ini ya sudah terpaksa tidak menyusui sama sekali dan kita memberikan susu formula. Nah, seperti itu. Tapi kalau ibunya dalam kondisi tidak berat, ya ibunya bisa menyusui bayinya langsung, atau kalau memang ibunya sudah tidak sesak ada segala macam, tapi masih ada ASI, kita pompa, kita berikan pada bayinya. Mungkin itu aja. Iya. Tapi memang kita mesti cari dulu, jadi satu keluarga itu harus di tracing dulu, di tracing dulu apakah bapaknya juga ternyata COVID atau tidak. Karena nanti kalau tidak ketahuan, ya si bayi ini yang kasihan. Mungkin seperti itu. Oke. Demikian kira-kira kita masih ada waktu nggak ya? Masih ada waktu karena kita tadi mulainya terlambat. Ini katanya Teli ada pertanyaan. Teli tanya apa ya? Tadi coba ditanya lagi. Teli dari jauh-jauh dari Bali nih, dia komplain. Teli langsung ngomong aja. Teli buka, unmute aja. Langsung buka nih, unmute aja. Kita masih ada waktu berapa menit lagi, panitia. Ini mungkin Jun bisa ada yang menjawab ya. Oh, ini dia. H2O2 manjur untuk menangkis virus COVID. Oh iya, lakinya. Si Boy. Boy. Konsultasi gimana pribadi soal nih. Itu semprotan H2O2 ada informasi nggak? Semprot di mana? Hati-hati intoksikasi. Enggak, jadi yang kita lakukan kan sekarang cuci tangan, itu yang kalau ketemu air dan sabun ya, ada wastafel. Yang paling manjur adalah alkohol ya, alkohol 70-75%, itu yang dianjurkan. Kalau H2O2 kan peroksida ya, hati-hati iritasi dong kalau sering-sering untuk cuci tangan. Ya, tidak dianjurkan. Jadi yang dianjurkan untuk sehari-hari adalah alkohol 75%, 70-75% ya. Tapi kalau untuk bersihin benda-benda sih boleh aja. Benda-benda ya, silakan. Jadi kita jangan terhirup ya, karena itu tetap bagaimanapun adalah zat yang toksik untuk bisa masuk ke dalam badan kita. Nah, ini pertanyaan dari Teli udah keluar, coba kita lihat. Dokter Sari mau tanya, kalau untuk sakit jantung aritmia seperti yang diderita Boy, laki gue, boleh divaksin nggak? Jadi Teli salam ya buat Om Boy. Jadi Om Boy ini gangguan irama jantungnya yang dinamakan atrial fibrilasi. Jadi dari Perhimpunan Dokter Jantung, untuk kondisi-kondisi yang terkontrol, tidak dalam kondisi akut, itu layak dapat vaksin ya. Tapi karena kalau lagi akut misalnya lagi 3 bulan ya hitungannya ya dok ya, jantungnya berdetak lebih dari 100 kali per menit, aritminya ya sebaiknya konsultasi dulu ya. Oke, kemudian kira-kira semua pertanyaan semoga udah terjawab nih. Si Ode minta yang 1% lagi. Hipiki. 47%. Itu bisa bisa nyundut. Oke. Lanjut Oke, kayaknya sih semua pertanyaan udah terjawab kan ya. Jangan ada yang marah lagi dong. Emang udah ditanya jawab semua nih. Acung udah aja. Ya? Udah ada pertanyaan lagi nggak? Kenapa beda? Ada dari Diastuti. Dokter Sari, kenapa beda durasi vaksin kedua untuk lansia 28 hari dan yang sebelum kalau yang di bawah lansia itu hanya 14 hari. Tadi kayaknya udah sempat di-mention sih. Mana deh? Aduh, hilang deh gambar gue. Jadi dihubungkan dengan respon imunologinya ya, kalau nggak salah.
nggak salah ya, sorry aku nggak ingat juga sih, kurang ingat juga. Jadi ada dari WHO menyatakan bahwa untuk emergency case pada orang-orang di atas 60 karena dipikirkan oleh respon tubuhnya, maka Intervalnya 28 lambat hari. ya respon Lebih lambat. jadinya nanti diulangnya lebih panjang gitu. Iya. Kayaknya yang komorbid juga gitu ya, ya. Yang komorbid juga intervalnya juga lebih panjang, jadi bukan 2 minggu. Tetap yang untuk lansia aja yang 28, yang lainnya tetap 14. 14 hari ya. Oke. Ya, kira-kira pertanyaannya sudah semuanya terjawab. Dan saya rasa ini bermanfaat sekali buat kita semua. Sebelum waktunya juga udah hampir habis. Dan sebelum kita kembalikan pada Nina, ada satu quote yang saya rasa sangat cocok untuk topik kita hari ini. Caca, You cannot truly love. Sorry, Kenapa? Itu ada mengenai reinfeksi ya, itu penting juga. Itu. Oke, kita balik dulu. Ada yang jam segini masuk lagi loh. Penting banget nih. Jadi jangan menganggap orang yang udah terinfeksi kebal ya, terus sembarangan tidak prokes. Udah ada beberapa kasus yang pernah terinfeksi zamannya sebelum vaksin ya, itu dia bisa kena lagi infeksi. Itu tadi ini Teti ya, jadi udah. Jadi jangan amit-amit sih, kita kan nggak mau juga terinfeksi, tapi kalau udah terinfeksi penyintas, saya tahu beberapa sahabat Parki ada yang penyintas, tetap jaga diri ya, gitu, prokes. Terima kasih Cak ya, lanjut. Oke, terima kasih banyak untuk sharingnya, untuk bincang-bincangnya hari ini, untuk Dr. Arlin dan Dr. Sari pada acara bincang-bincang lindungi diri, sayangi keluarga. Sebelum saya kembalikan, ada satu quote ini yang saya bacakan. You cannot truly love another until you know how to love yourself. Dalam arti kira-kira cintai diri kita sendiri dulu, sehingga dengan kita menjaga diri, termasuk menjaga kesehatan kita sendiri, maka kita akan bisa mencintai dan melindungi keluarga serta orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi. Tetap lakukan protokol 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan ditambah lagi dengan 2M, menghindari kerumunan serta mengurangi mobilitas. Demikian kira-kira dari kami bertiga, dan saya kembalikan kepada Nina. Terima kasih semuanya. Iya, hai semuanya, jangan kemana-mana dulu ya. Terima kasih narasumber kita yang hebat-hebat luar biasa dan panduan dari moderator kita si cantik dentis. Terima kasih Sari Mumpuni, Dr. Arlin Algerina, Marisa Budiman. So, jangan kemana-mana dulu, kita lihat jedanya ini. Semua pertanyaan tadi sudah dibahas ya. Kalau belum dijawab, saya atau belum merasa puas bisa japri atau ke masing-masing ke dokter Arlin dan dokter Sari di rumah sakitnya masing-masing. Tapi sebelum kita mengakhiri acara ini, kita mau berdoa dulu, boleh nggak? Dari kami tim Parki 77 dan panitia merasa ini adalah saat yang tepat untuk kita menyiarkan atau berdoa untuk para dokter dan para medis, tak terkecuali yang ada di sini dan di luar sana, supaya tetap terlindungi kesehatannya, kesehatan diri dan keluarganya, untuk bisa terus mengayomi dan melakukan pelayanannya yang sangat mulia kepada seluruh masyarakat. Kita doa, kita hening sejenak. Mari kita mulai. Selesai. Oke, sekarang kita akhiri dengan foto-foto dulu. Apalagi ya message-nya? Pokoknya nanti para penanya nanti akan dapat hadiah ya. Jadi jangan dimatikan handphonenya. Setelah acara ini selesai, panitia akan membagi-bagikan hadiah dari 10 sponsor yang tadi adalah bonus dari KTJ juga. Dan hadiah itu nanti akan
japri oleh masing-masing sponsor kita ya. Jadi saya ada tips juga nih. Jadi semuanya adalah intinya dari dokter-dokter sekalian, makan sehat, hidup sehat, plus suplemen ya, 5M, dan ikuti vaksin nanti di bulan April gitu ya Dokter Sari ya. Dan juga hiduplah dengan bahagia, dengan sehat, pikiran positif, sehat. Nah kalau untuk urusan pikiran positif, batin sehat, klik handphonenya ke live coaching TJ dan saya. Dijamin pasti sehat. Jualan nih, maaf ya panitia, jualan sebentar. Kita buka-buka lagi yuk. Sekarang semuanya foto-foto lagi. Karena tadi on last minute ada loh yang masuk, nambah lagi 2 orang, 3 orang. Sangat luar biasa. Terima kasih sekali untuk kehadirannya. Kita foto lagi yuk. Tadi udah sesi pertama, sekarang yang kedua. Bisa di-unpin ya, bisa dibuka, di-unpin dan dibuka videonya masing-masing. Ya, Gayanya terima masing-masing kasih. boleh kayak- Dengan gayanya masing-masing, dengan gaya ceria, dengan gaya apapun juga kita boleh. Karena tadi dari awal sudah hadir. Oh, kata TJ begini nih, cinta, love coach. Dan boleh dibuka ya suaranya, unmute, boleh bersuara biar lebih meriah, biar lebih keluar semua energi kita dari semua puing-puingnya kita mengenai kondisi pandemi saat ini, keluar semua dengan bantuan dokter-dokter kita yang tercinta. Yes, cheers. Dokter Sari. Foto 1, 2, 3. Foto sudah, senyum semua. 1, 2, 3. Ica hebat. Makasih 2, 3. Ya, keren panitia, keren. Dua, 3. Ya, keren panitia, keren. Terima kasih untuk kehadirannya. Kalau yang mau ngobrol boleh mau ngobrol. Gimana panitia, sudah selesai secara sah? Sudah selesai? Sudah. Kalau mau ngobrol silakan, Ngobrol masih dibuka. silahkan. Ibu Sum, Bu Nuning, aduh, Ibu Highlander. Udit, makasih Udit. Thank you. Mana dia tuh? Udit. Terima kasih. Terima kasih panitia. Makasih. Dulu ya. Bye. Nyam. Kalau mau ngobrol silahkan, mau ngobrol. Izin live Buka, ya. unmute. Bye semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Dokter Sari. Dokter Ica. Sari, salam buat George ya. Oh iya, salam disampaikan. Buat anak cucu, anak cucu. Adiknya di mana? Dewi sama cucu. Adik. Pak Busum, Adiknya gimana sekarang? Nah tuh. di Ciputat, Bu. Oh iya. Gimana kabarnya semuanya? Sehat, Busum. Hebat ya, dokter. Sukses ya. Ya, amin. Aduh, ini ibu guru kita tercinta nih, Ibu Sum, Bu Nuning. Aduh, Highlander banget. Awet-awet. Muda, awet Arlin cantik. mana dokter Arlin? Itu Dokter Alin, Dokter Alin, Dokter Alin udah live ya? luar biasa, moderator hebat, keren. Iya, dentis. 77 top. Wah, Bu Nuning. panitia, thank you. Ivi, last minute, terima kasih Ivi, Mamo. Ya Allah, Ivi gerak juga nih. Ya, habis meeting. Thank you. Oke, aku pamit Oke, ya. bye. Apa lagi tadi? Terima kasih. Thank you Sari. Panitia. Narasumber Bye, Karisa. sebentar ya, Bye-bye, narasumber. Amrin, Sari. Narasumber Terima tunggu kasih sebentar. panitia. Tetsir, thank you for the Tetsir. sponsor. Thank you. Thank you, kenal kopi. Kenal kopi. Kasih. Bu Nuning dengan cucu tuh. Banget. Cucu. Oh iya, cucu. Thank you, Alfi. Thank you, Alfi. Ya. Amin.